Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Torsi. Pada video tutorial bagian 3 ini saya ingin coba melanjutkan pembahasan soal jembatan girder komposit dengan statro, utamanya terkait dengan bagaimana cara memeriksa letusan dan kekuatannya. Sebagaimana yang sudah kita coba ketahui ya ataupun rencanakan ya, bahwa metode pelaksanaan pengecoran untuk lantai daripada jembatan ini itu tidak menggunakan shoring ya, sehingga hal ini selain akan memberikan pengaruh ataupun konsekuensi terhadap pola distribusi beban, juga akan memberikan pengaruh metode analisa yang akan dipilih. Nah, dalam hal ini untuk analisa baik kekuatan ataupun lendutannya itu akan menggunakan kombinasi beban yang akan dilakukan secara terpisah sebagaimana berikut. Untuk yang pertama yaitu pada saat pelaksanaan, di mana metode kombinasi yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Jadi faktor-faktor yang ada di dalam kombinasi ini itu merupakan representasi daripada ataupun rekomendasi daripada ketentuan yang ada di dalam SNI 1725 tahun 2016, khususnya di tabel 1 yang secara umum itu sudah dijelaskan untuk berbagai kondisi kombinasi batas maupun layan seperti ini ya. Namun khusus untuk pelaksanaan di sini secara lebih rinci lagi dijelaskan bahwa untuk yang terkait dengan berat sendiri termasuk dengan MS, kelengkapannya seperti MS dan MA, itu faktornya tidak boleh kurang daripada 1,25 pada kondisi batas 1, 3, dan 5. Sementara untuk beban dinamis itu tidak boleh kurang 1,5 untuk kondisi batas 1, dan untuk beban angin itu tidak boleh kurang 1,25 untuk kondisi batas kombinasi 3. Namun dalam hal ini dari ketiga kombinasi ini yaitu 1, 3, dan 5, untuk kombinasi batas 5 itu kita tidak akan terapkan. Mengapa? Karena kalau melihat di dalam tabel 1 ini itu untuk kondisi kuat batas 5 itu ternyata akses kendaraan itu sudah diizinkan. Sementara kalau di dalam metode pelaksanaan kita itu kita mengasumsikan bahwa akses kendaraan itu belum diizinkan ya, karena usia beton belum mencukupi. Oke, jadi dengan demikian untuk metode pelaksanaan itu kombinasi alternatif kombinasi bebannya itu akan fokus pada kondisi batas 1 dan 3 saja. Jadi seperti yang sebagaimana yang kita sudah tetapkan sebelumnya ya, seperti itu. Nah, lantas dengan kondisi atau dua kondisi beban atau dua alternatif kombinasi beban seperti ini kita akan coba tetapkan di dalam statro. Caranya adalah yang pertama kita akan coba masuk ke editor dulu. Tujuannya adalah kita ingin menghapus ya dua kombinasi beban ini yang sebelumnya merupakan kombinasi yang kita gunakan untuk mendefinisikan daripada berat efektif gempa. Nah, selanjutnya kombinasi ini kita tidak perlukan lagi, jadi kita sebaiknya hapus saja dengan cara kita blok ya. Di sini kita blok, kemudian langsung delete. Oke. Nah, kemudian sebetulnya untuk definisi kombinasi beban pada saat pelaksanaan kita bisa saja langsung tetapkan di editor sini. Namun dalam hal ini kita akan coba lewat grafis ya, sehingga untuk
memastikan definisi konstantanya itu tidak acak-acakan ya, kita coba keep dengan menggunakan tanda bintang ya. Oke, setelah lengkap kita baru berani masuk ke ini ya, ke grafis. Kita coba tetapkan kombinasinya dengan cara masuk ke loading, kemudian load combination ya. Nah, yang pertama kita coba definisikan untuk kondisi batas 1, yaitu beban tetap tidak boleh kurang dari 1,25. Kemudian untuk beban dinamis termasuk beban pekerja berikut peralatan tidak boleh kurang dari 1,5, namun dalam hal ini kita akan ambil 1,6 ya. Kemudian ditambah beban dinamis suhu itu besarnya 1,5 ya, kita samakan. Kemudian untuk di bawahnya ini adalah yang akan diproses dalam program. Kita pindah ke kanan untuk beban-beban yang dipertimbangkan untuk kombinasi ini ya, yaitu jadi untuk beban tetap kita sesuaikan dengan faktornya itu 1,25, ini juga 1,25, ini juga 1,25, ini adalah 1,6, dan ini yang terakhir adalah 1,5. Kemudian langsung add. Nah, kemudian untuk kondisi batas 3 ya, ini kita akan letakkan pada loop nomor 15, yaitu untuk beban tetap tidak boleh tetap sama ya, tidak boleh kurang dari 1,25. Nah, untuk beban dinamis khususnya yang beban pekerja ya, itu tidak kuat batas 3 tidak dipertimbangkan sehingga kita lewati. Jadi ini langsung ke dinamis akibat suhu ya. Nah, karena untuk kondisi batas 3 ini juga untuk suhu tidak dijelaskan secara khusus, maka kita kembali faktornya sesuaikan dengan yang ada di tabel ya. Jadi besarnya adalah di sini 1,2. Kemudian untuk angin, nah ini juga kalau untuk kondisi batas 3 untuk angin secara khusus itu ditetapkan tidak boleh kurang daripada 1,25. Ini dalam hal ini adalah angin pelaksanaan ya, yang bekerja secara vertikal, yaitu E, B, S, P ya. Simbolnya seperti itu. Nah, ini kita coba pindah. Untuk suhu juga kita pindah sebelah, dan angin vertikal pelaksanaan pindah sebelah. Kemudian ini kita berikan faktornya. Kemudian untuk suhu itu adalah 1,2 ya. Kemudian yang untuk angin adalah 1,25. Oke, seperti itu lengkap semua. Kita langsung add plus. Nah, sekarang kita akan gunakan kombinasi itu sebagai
pertimbangan atau faktor untuk pemeriksaan kekuatan, sehingga dalam hal ini kita akan harus pilih ya lewat load list ya. Jadi kita pilih untuk kombinasinya 14 dan 15. Kita pindahkan ke sebelah ya, kotak sebelah, kemudian oke. Nah, kemudian kita lanjut ke desain ya. Dalam hal ini adalah baja ya. Karena ini jembatan ya, idealnya kita mestinya menggunakan double A SHTO ya. Sini khususnya yang RFD ya, seperti itu. Namun sayangnya ya di versi StatPro saya ini untuk profil-profil yang custom ya itu tidak support ya untuk double A SHTO ini. Dia supportnya hanya untuk profil-profil yang standar ya. Nah, umumnya biasanya yang selama ini saya siasati dengan menggunakan code ya, ISC LFD ya, ISC LFD. Nah ini ya, IC. Jadi kalau IC 3, jadi ini ada beberapa IC ya, 60, 5, 10 ya, itu sama ya kondisinya. Ini juga nggak support ya untuk profil-profil yang customized. Jadi kita langsung saja lari ke ISC LFD. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana perbandingan antara kekuatan kekuatan yang dihasilkan dari hasil analisa code ISC dengan double A SHTO. Sebetulnya kalau saya sudah coba ya, dengan menggunakan profil standar itu rasio yang dihasilkan oleh ISC dengan double A SHTO itu relatif sama ya teman-teman. Bahkan kecenderungannya itu ISC itu lebih boros. Nah, ini artinya kalau kita menggunakan ISC LFD itu sebetulnya masih relatif aman. Nah, kalau teman-teman ingin paham lebih detail ya hasilnya seperti apa, silakan dicoba sendiri saja. Itu antara ISC LFD dengan double A SHTO ya. Itu hasilnya kurang lebih relatif sama. Oke, kita lanjut saja. Di sini kita definisikan parameternya ya. Definisikan parameternya. Yang pertama yaitu tegangan putus ya, FU. Ya, di sini dalam hal ini ya, kita akan menggunakan material baja dengan kualitas yang relatif tinggi ya. Jembatan untuk material yang biasa itu kurang kurang cocok lah ya, seperti itu. Jadi memerlukan dimensi yang besar sekali kalau material standar. Jadi ini misalkan kita menggunakan SS540 ya. Nah, di sini spesifikasinya untuk tegangan putusnya itu besarnya adalah 540.000 kN per meter persegi. Kemudian untuk tegangan lelehnya itu 400.000 kN meter persegi. Nah, nilai-nilai ini kita langsung masukkan ke StatPro ya. Untuk tegangan putusnya adalah 540, nolnya 4 ya. Kemudian add, kemudian yang lelehnya itu adalah 400.000, nolnya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang 1 ya. Ya, kelebihan ya, sorry, 400. Nolnya harusnya 5, maaf, bukan 6 ya, 5 ya, 400.000. Oke, kemudian add ya. Kemudian selanjutnya, nah ini faktor untuk
panjang efektif ya untuk sumbu lemah. Ini korelasinya adalah dengan karena namanya faktor panjang efektif, itu tentu saja korelasinya dengan panjang efektif ya, panjang struktur ya, maksudnya sumbu LY. Nah, ini dalam hal ini itu kita akan coba terapkan terkait dengan jarak diafragma. Nah, umur beton kita anggap masih belum mencukupi, jadi untuk bukan itu ya. Jadi kita akan sesuaikan dengan jarak diafragma. Nah, jarak diafragma itu adalah 3,125. Jadi kalau kita menggunakan faktor, kita yang LY-nya tidak perlu, atau kombinasi keduanya juga bisa. Tapi dalam hal ini kita akan menggunakan faktor KY. Jadi ini 3,125 dibagi bentangan daripada jembatan. Hasilnya adalah 0,125. Oke, nah kemudian untuk selanjutnya ya, rasionya kita ambil misalkan 0,9 dengan mempertimbangkan lubang akibat sambungan ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian stiffener ini kita ambil misalkan samakan dengan jarak diafragma, kemudian head ini udah masuk kunci ya. Ini yang tadi yang rasio belum ya, ini head, kemudian track ya, track ini pilih satu, kemudian head. Nah, kemudian yang UNT ya, UNT ini kita samakan dengan jarak diafragma, khususnya untuk ini untuk perhitungan sayap yang mengalami tekan ya. Nah, dalam hal ini adalah sayap atas, maka ini 3,125. Oke, kemudian langsung add ya. Terus yang double enggak ini ya? Oh, enggak ya. Y rasio, ternyata ada yang ketinggalan ya. Ini KY-nya kenapa belum masuk? Kita tambahkan KY ya, tadi 0,125, kemudian add. Oke, plus. Sudah, ini sudah, UNT sudah, FY sepertinya sudah semua ya. Kemudian kita ini tambahkan common check code ya, kemudian add plus. Nah, sekarang kita coba sortir satu-satu. Ini untuk elemen ya, semua ya kita sortir, kemudian assign yes. Nah, kemudian yang lelehnya sama kita sortir yes, satuan assign yes, rasio terakhir kode ya, cek kode oke. Kemudian setelah lengkap ya, kita langsung cek ya lewat editor, buat konfirmasi saja apakah benar-benar sudah sesuai. Ya, ini 1415, kemudian ini code-nya LFD, ini nolnya 4 ya, ini 5 benar, 3125 Y NT. Oke, sudah cocok ya. Nah, sekarang kita mau eksekusi, namun untuk eksekusi ini
konstantanya kita hidupkan lagi dengan cara kita hapus tanda bintangnya ya, seperti itu. Oke. Setelah lengkap kita hapus bintangnya, langsung save, tutup. Nah sekarang kita langsung analyze ya, kemudian run. Apa ini? Aduh, pasti konstantanya ini sensitif sekali ya. Jadi ini kurang D saja tidak mau. Ya, kita langsung save lagi, ulangi. Kemudian analisis ya. Dah, kita dan kemudian send result show. Untuk numbernya, elemen number kita tutup dulu, checklistnya kita matikan, apply, jelas hasilnya. Nah di sini untuk pelaksanaan ya tanpa shoring itu ternyata masih cukup mampu ya untuk girdernya tanpa shoring. Dengan indikasi rasio maksimum ya di sini itu 0,764 ya. Ini masih di bawah 0,9 ya. Jadi masih oke. Nah, ini untuk yang kondisi saat pelaksanaan. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga akan periksa kekuatan pada saat operasi ya. Namun sebelumnya kita akan coba cek dulu lendutannya. Sebagaimana yang sudah kita coba bahas juga di dalam tutorial bagian kedua, itu untuk kombinasi beban lendutan itu hanya ada 2 ya di sini teman-teman. Nah, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam sini itu mengacu dalam SNI juga, yaitu SNI 1725 tahun 2016. Nah sini ya khususnya lendutan ya di sini. Nah ini untuk di sini ada kondisi layan ya, yang diambil kondisi layan 1 untuk menghitung lendutan. Jadi kondisinya kondisi layan 1 kecuali ada ketentuan lain ya. Jadi kita di sini menggunakan kondisi layan 1 ya di sini. Nah di sini ya ada 2. Nah di sini karena jadi dengan kondisi ini kita karena untuk kondisi layan 1 ini sudah melibatkan beban tetap sama beban dinamis, sementara untuk kedua kondisi ini itu memiliki usia beton yang berbeda ya. Dengan demikian untuk beban tetap ya dengan beban dinamis itu kita akan pisahkan ya teman-teman. Jadi untuk beban tetap ya ini MS, MSC dan SMA dan M plus MA itu kita akan pisahkan jadi kombinasi yang alternatif 1, kemudian yang dinamis itu kita akan tetapkan sebagai kombinasi yang alternatif kedua. Ada 2 alternatif. Jadi untuk yang beban tetap itu 1 alternatif, yang untuk beban dinamis itu 2 alternatif, yaitu kombinasi I plus 1 dan I plus 2. Nah sekarang kita akan coba input ya
masing-masing kombinasi ini ya ke dalam stat dengan cara sebagai berikut. Jadi di sini kita mungkin kali ini kita lewat editor saja ya teman-teman, lewat editor saja, klik editor di sini. Kemudian kita di sini kita lanjut ke load yang berikutnya ya, kita copy di sini yang load 15. Nah, ini kita pakai nomor yang berikutnya yaitu 16 ya. Nah, ini kita mungkin kita beri apa ya, indikasi. Maaf. Kita berikan indikasi ini lendutan gitu ya. Lendutan. Oke. Nah, untuk yang kita definisikan yang tetap dulu yaitu MSS ya. Ini kita faktornya kita hilangkan karena ini beban layan, beban tatap layan ya. Kita hilangkan di sini. Ini kita seperti ini ya. Nah, ini MA. Kemudian di sini kita tetapkan di sini untuk yang MSS itu faktornya adalah 1 ya kan, kita tetapkan 1 di sini. Kemudian yang MSSC itu nomor 2 itu kita tetapkan faktornya juga 1 ya kan. Nah, kemudian yang MA itu identik dengan nomor 3 itu faktornya juga sama dengan 1 ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke load yang berikutnya yaitu untuk beban dinamisnya ya. Ini kita masukkan loadnya, nomornya itu yang berikutnya adalah 17 ya. Nah, kemudian apa namanya, untuk beban dinamis yang alternatif pertama itu adalah TD. Oh ya, supaya agak konsisten ya, ini kita rubah saja ya teman-teman. Yang jadi TD itu maksudnya adalah yang ini ya teman-teman, di sini beban lajur itu ini kita rubah saja TD ya supaya agak konsisten gitu ya. Ini TD, kemudian tambah beban rem ya TB, kemudian ditambah beban pejalan kaki TP, kemudian ditambah 1,2 ya, 1,2 daripada beban suhu EUN, kemudian ditambah beban angin vertikal ya. Beban angin pada kendaraan di sini adalah simbolnya EWL. Kemudian ditambah dengan beban angin vertikal ya. Ini kondisi operasi ya, berarti di sini plus 0,3 EWS. Seperti itu. Nah, sekarang yang identifikasi di bawahnya kita sesuaikan ya. Jadi di sini untuk beban lajur TD ya, itu di sini di sini TD itu nomor berapa ada di sini? TD itu nomor 5 ya, nomor 5. TB itu nomor 7 ya. Jadi di sini nomor 5
itu besarnya 1, nomor 7 itu 1 juga, kemudian TP 8 ya, itu nomor 1 juga, betul ya, nomor 8. Jalan kaki ya, kemudian nomor suhu nomor 9 itu faktornya adalah 1,2. Kemudian beban kendaraan, oh ini kebalik ya, ini di sini aja, ini duluan ya, ini supaya urut sesuai dengan nomor IWL ya sini. Nah ini untuk angin ya, itu IWL itu posisinya di 12. Oh sorry, angin EWSO itu posisinya di 11 ya, di 11 itu adalah 11, faktornya adalah 0,3. Nah kemudian untuk yang kendaraan, angin kendaraan itu 12, faktornya adalah 1. Nah ini seperti ini ya. Nah kemudian untuk beban alternatif, beban dinamis alternatif kedua, kita copy saja di sini. Sebetulnya sama ya, yang membedakan adalah kalau yang alternatif pertama itu merupakan beban lajur, pengaruh terhadap beban lajur. Nah sekarang pengaruh terhadap beban truk ya, di sini TT simbolnya. Nah untuk TT itu adanya di kondisi beban nomor 6 seperti itu aja bedanya ya. Nah sekarang kita akan coba periksa masing-masing daripada lendutan ini ya teman-teman. Nah yang pertama kita akan, jadi di sini kita periksa posisi untuk kondisi beban tetapnya dulu ya. Kita save di sini. Ya, kemudian tutup. Oke. Nah, kemudian kita analyze ya sini, run. Oke. Nah, setelah itu kita coba cek di sini ya. Common di sini, oh sorry, mode ya, mode post processing dulu mas, push processing, kemudian oke. Nah kemudian ini kita sortir ya, kita sortir. Untuk membernya kita sortir, kemudian report. Kita pilih section displacement ya, di sini. Kemudian kita loadnya di sini kita pilih yang beban tetap ya. Beban tetap ini adalah kombinasi antara MMS plus MSC plus MA ya. Nah ini kemudian kita oke. Nah di sini posisi terbesar ya, maksimum lendutan untuk kondisi beban tetap itu adalah 37,55 ya. Maka lendutan total itu nanti kita akan peroleh dari penjumlahan lendutan beban tetap ini pada saat pelaksanaan ya. Simbolnya adalah delta P seperti ini. Kemudian lendutan pada saat operasi. Nah sekarang kita sudah mendapatkan lendutan pada saat pelaksanaan atau kombinasi daripada beban tetap ya. Itu besarnya adalah 37,55 ya, seperti itu. Nah kemudian untuk yang berikutnya kita ingin cari lendutan untuk yang saat operasi ya, bukan operasi, maksud saya untuk beban dinamis ya, karena kalau operasi itu udah kombinasi keduanya.
Jadi di sini kita coba lewat editor saja ya. Nah, ini kondisi ini posisinya perbedaan antara beban tetap dengan dinamis itu pada pengaruh terhadap usia beton. Jadi karena ini menggunakan struktur komposit, maka komposit itu akan efektif pada saat ya kita rencanakan efektif pada saat beban dinamis itu bekerja. Nah, dengan demikian karena posisinya kita akan menggunakan beban dinamis, maka kita kita asumsikan bahwa komposit ini sudah efektif atau cukup usia, sehingga komposit ini kita aktifkan ya, kita aktifkan dengan cara menghilangkan tanda bintang seperti ini. Nah, kita hilangkan semuanya tanda bintangnya, terus nah seperti ini. Nah, kemudian kita coba save ya, kita save, kemudian kita tutup ya. Nah, kemudian kita coba nah sekarang kalau komposit sudah efektif, itu kurang lebih geometrinya jadi seperti ini kan. Nah, kemudian kita analisa lagi, Nah, kemudian dengan cara yang sama kita aktifkan post processingnya ini, kita pilih, kemudian baru di sini sortir ya elemennya dengan memastikan tanda panah ini aktif dulu. Kita sortir elemennya, kemudian baru report ya, kemudian section displacement, maximum displacement, kemudian loading ya. Nah, loadingnya di sini kita pilih yang 17-18 ya. Nanti kita akan cari yang posisi paling besar ya, seperti itu. Nah, ini maka yang tidak kita pertimbangkan, kita pindah ke kiri ya, ke kotak kiri. Nah, yang kita butuhkan adalah 17-18 saja. Kemudian setelah itu kita tekan tombol OK. Nah, di sini kita akan peroleh ya teman-teman, untuk displacement maksimumnya itu adalah sebesar 17,862 ya, seperti itu. Sehingga kalau kita coba jumlahkan ya, maka hasil daripada total displacement itu besarnya adalah 5,417 mm. Sementara untuk batasan daripada displacement ini, kalau saya coba lihat ya di literatur pembebanan jembatan, itu batasannya tidak secara spesifik dijelaskan, sehingga dalam hal ini ya, untuk batasan displacement maksimum itu yaitu menggunakan pembebanan gedung ya, yaitu L/360 seperti ini. Nah, ini ada dalam pasal CC21 ya, di sini. Pasal CC21 defleksi ya, coba kita cari di sini defleksi. Nah, ini teman-teman ya, kita besarkan. Nah, ini ya 1/360 dari bentang. Jadi kita pakai yang ini. Oke, jadi dengan demikian posisi daripada bendutan yang bendutan izin ya maksimal itu kalau di bentangan daripada jembatan yaitu 25.000 mm, itu dibagi 360 akan diperoleh besaran defleksi maksimum itu sebesar 69,44. Nah, ini artinya
masih terpenuhi ya, karena posisinya defleksi yang terjadi itu masih di bawah daripada ketentuan maksimal ya, seperti itu. Oke, nah setelah kita confirm ya terkait dengan lendutan, kita lanjut pada pemeriksaan kekuatan pada saat operasi, yang mana dalam hal ini kita akan menggunakan kombinasi beban dengan beberapa variasi seperti ini ya, sebagaimana yang kita juga sudah sedikit bahas pada tutorial bagian 2 itu seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, di sini posisinya juga sama ya teman-teman, seperti pada saat kita pemeriksaan lendutan. Jadi antara beban tetap dengan beban dinamis gitu kita akan pisahkan ya. Jadi dalam hal ini untuk beban tetap kita akan gunakan dengan kombinasi I ya, misalkan seperti itu. Maka untuk beberapa alternatif kombinasi beban dinamis itu kita akan gunakan indikasi kombinasi I plus 1 sampai dengan I plus 7. Nah, sekarang penerapannya di dalam stat ya adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita tutup ya, ini kita tutup. Oke, nah kemudian kita langsung ke editor lagi ya teman-teman, editor. Nah kemudian kita di sini kita berikan indikasi operasi ya. Oke. Nah kemudian kita coba copy salah satu ini ya. Misalkan yang load 18 kita copy ke sini. Nah sekarang kita karena ini beban tetap bukan ini ya, mestinya yang di copy yang ini teman-teman, load 16 ya, load 16 copy sini. Ini kita beri nomor selanjutnya ya, yaitu karena sebelumnya ada 18 nomornya, maka di sini adalah 19. Nah kemudian untuk beban tetapnya itu itu adalah apa namanya, oh iya, terkait dengan faktor-faktor saya lupa menjelaskan ya. Jadi untuk apa namanya faktor-faktor yang ada di dalam beban kombinasi ya, untuk pemeriksaan kekuatan itu kita menggunakan faktor-faktor yang ada di dalam ini ya teman-teman. Jadi untuk beban tetap itu sebagaimana yang kita sudah tetapkan pada saat kita mendefinisikan masing-masing beban tetap ya, itu YP-nya nilainya bervariasi ya. Untuk baja itu 1,1, kemudian yang untuk beton itu 1,3 ya, kemudian untuk tambahan MA itu adalah 2 ya, seperti itu. Kemudian untuk apa namanya, untuk beban dinamisnya itu juga kita sudah bahas ya di masing-masing pada video tutorial bagian 2 itu juga ada yang mengacu pada tabel, ada juga yang ditentukan berdasarkan kondisi tertentu ya, sebagaimana sudah kita sampaikan. Oke. Itulah ya gambaran untuk menentukan daripada faktor kombinasi beban untuk pemeriksaan kekuatan pada saat operasi. Oke, kita lanjut ya untuk yang ini, untuk kombinasi di sini. Jadi di sini
Untuk MS-nya ini adalah besarnya adalah 1,1 ya, 1. Kemudian yang MSC itu 1,3. Kemudian yang MA itu adalah 2 ya. 2. Nah, di sini maka di sini kita sesuaikan ini 1,1. Kemudian yang 2 itu adalah 1,3. Dan yang nomor 3 itu 2 ya. Seperti itu. Kemudian nah ini untuk yang beban tetapnya. Nah kemudian kita lanjut ke beban dinamisnya. Untuk alternatif yang pertama yaitu kita copy saja ya, yang ini kita copy saja. Yang loadcom 18 ya, kita copy, kita nanti sesuaikan. Nah ini kita sesuaikan nomornya jadi 20 ya, karena sebelumnya sudah 19. Nah ini untuk yang beban dinamis yang alternatif pertama itu adalah 2 TD ya, 2 TD beban lajur, kemudian ditambah 1,8 beban rem, berikut beban berjalan kaki ya, TP. Kemudian ditambah 1,2 beban suhu ya. Nah, sini kita hapus lebihnya. Oke. Nah, sekarang ini beban lajur itu adalah nomor 5 ya. Nomor 5 di sini faktornya adalah 2. Kemudian beban rem ya 7. Itu faktornya adalah 1,8. Kemudian beban jalan kaki 1,8 juga. Nah kemudian beban suhu ya itu besarnya adalah 1,2 ya, ini kita hapus. Nah, seperti itu. Nah ini yang dinamis alternatif pertama. Yang berikutnya kita copy ini ya. Sebetulnya sama, ini yang alternatif 2 ini kita ganti saja jadi 21. Nah kemudian perbedaannya hanya di sini. Sekarang beban truk ya, pengaruh beban truk yang tadi sebelumnya adalah lajur, sekarang truk. Nah karena truk ini kita ganti 6 sesuai dengan posisi kondisi bebannya ya, seperti itu. Nah kemudian kita lanjut untuk alternatif beban dinamis berikutnya, itu nomornya yang berikutnya adalah 22 ya. Kemudian yang mempengaruhi pada beban dinamis ini itu adalah beban suhu dan beban angin ya. Jadi di sini untuk suhu itu faktornya adalah 1,2 tetap. Nah kemudian untuk angin dalam hal ini adalah angin vertikal ya, saat operasi itu faktornya 1,4. Oke, seperti ini. Ini kita geser ya, ini suhu besarnya adalah 1,2. Kemudian kalau angin saat operasi itu ada di nomor berapa di sini? Nomor 11 ya. Oke, nomor 11. Jadi di sini nomor 11 faktornya adalah 1,4. Oke. Nah, kemudian yang alternatif yang berikutnya kita copy saja sini. Di sini berarti posisinya adalah nomor 21
3 ya, yang berikutnya seperti itu. Nah, untuk yang dinamis ini itu ternyata hanya mempertimbangkan beban suhu saja ya. Jadi ini posisinya seperti ini, 1,2 ya. Berarti di sini kita hapus. Oke, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah beban suhu. Nah, melibatkan beban kendaraan ya. Di sini kalau yang alternatif 22 untuk beban angin vertikal itu faktornya berubah jadi 0,4 ya. Seperti itu. Nah, kemudian ditambah angin pada kendaraan. Di sini simbolnya EWL. Ya, ini berarti di sini posisinya 0,4 ditambah 12 ya. Sorry. Betul ya, 12 ya. EWL 12. Oke, 12. Berarti ini 12. Posisinya adalah 1 ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah kita copy yang ini ya. Kita copy yang relatif mendekati ini, load 20. Kita copy ke sini. Ya, ini kita lupa mengupdate nomornya ya. Ini 24 ya. Sampai lupa. Kemudian ini. Nah, seperti ini 25. Nah, kemudian kombinasinya itu meliputi jadi beban lajur ya. Beban lajur di sini posisinya adalah jadi lajur, berat rem, beban rem sama pejalan kaki itu faktornya 0,3 semua. Jadi dengan demikian formasinya seperti ini ya. Seperti ini. Oke, TB plus. Nah, ini kalau ini sudah melibatkan gempa ya. Faktornya 1. Seperti itu. Di sini posisinya lajur 5 betul, tapi ini faktornya 0,3. Oke. 0,3. Yang beban rem itu juga 0,3. Kemudian yang beban pejalan kaki itu 0,3. Oke. Nah, kemudian untuk langsung lari ke gempa. Nah, gempa di sini itu posisinya di nomor 13 ya. Jadi ini 13. Posisinya 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita copy lagi. Nah, ini sama yang berikutnya. Kemudian ini nomornya kita update jadi 26 ya. Nah, selebihnya sama kecuali ini ya. Ini jadi TT truk ya. Ini jadi nomor 6. Itu ya, selebihnya sama. Oke. Nah, sekarang kita ini posisinya kita akan mulai dulu. Jadi ini kita tidak rubah ya posisinya. Untuk komposit itu aktif ya. Dengan demikian kita akan coba cek ya untuk pembebanan dinamisnya dulu, karena posisi kita asumsikan komposit itu aktif ya, posisinya masih aktif. Nah, itu beban dinamis itu ada di posisi load 20 ya sampai dengan 26 ya. Jadi di sini loadnya itu load 20 itu 26.
seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba cek ya untuk beban dinamisnya itu hasilnya seperti apa. Save ya, langsung tutup. Oke, nah kemudian kita langsung analisa, run ya, run analisis. Nah, kita coba cek. Kalau kita lihat dari ini view-nya ya, ini ada warning ya, tapi teman-teman gak usah khawatir. Jadi begini, ini warning di sini itu hanya apa namanya? Bentar, ini. Nah ini, jadi ini jadi untuk elemen positif itu memang tidak dipertimbangkan ya. Kita sudah memang merencanakan posisinya seperti ini. Jadi momen positif itu tidak dipertimbangkan dalam struktur komposit. Kita akan mempertimbangkan yang momennya negatif, sehingga posisi slabnya itu tertekan. Kalau yang positif itu posisi slabnya itu tertarik. Jadi kita tidak pertimbangkan. Jadi ini peringatan hanya seperti itu. Makanya kita, kalau teman-teman masih ingat waktu kita menetapkan shoring ya, di sini kita mungkin coba ya teman-teman agak ingat ya. Makanya di sini ya, di sini teman-teman kita lihat di editor ya. Itu posisi CMP. Nah ini koneksi ya, koneksi antara aksi antara share connector dengan girder itu posisinya nilainya 2 di sini, artinya itu momen positif yang terjadi pada elemen struktur itu diabaikan ya untuk kompositnya, atau aksi terhadap share konektornya itu diabaikan. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya posisinya. Nah, kita memang sudah rencanakan seperti itu. Oke, nah kemudian kita dari sini kita coba langsung display ya untuk hasil apa namanya kekuatannya. Nah ini teman-teman ya, hasilnya adalah seperti ini. Tapi dalam hal ini ya, untuk mencari rasio yang merupakan hasil daripada akumulasi kombinasi beban dinamis dengan kombinasi beban tetap, misalkan kita akan coba ambil 2 sampel saja, yaitu girder 4 dan girder 5 ya. Untuk girder 4, rasio yang sudah kita dapatkan dari hasil analisa kombinasi beban dinamis itu adalah sebesar 0,322, sementara untuk yang girder 5 itu adalah 0,321. Sehingga bila kita akan coba buat suatu indikasi rasio itu adalah R, maka rasio total ya, rasio akumulasi itu merupakan akumulasi daripada RU plus RP. RU di sini merupakan rasio kombinasi beban dinamis, sementara yang RP itu merupakan rasio akibat kombinasi beban tetap. Sementara untuk batasannya kita akan coba tetapkan maksimal sebesar 0,9, sehingga untuk sementara kita coba tetapkan ya dari rasio girder 4 dan 5 dari hasil analisa kombinasi beban dinamis. Jadi untuk girder 4 itu kita rasio yang sudah kita dapatkan akibat beban dinamis itu sebesar 0,9
22, sementara yang gider 5 itu besarnya adalah 0,321 ya. Nah, kemudian kita akan coba cari rasio daripada akibat kombinasi beban tetap ya. Di sini misalkan kita akan coba kembali ke editor dulu ya, editor lagi di sini. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di sini kan bebannya itu merupakan beban kombinasi beban dinamis ya, 20 sampai 26. Nah, ini yang akan kita coba ganti menjadi beban akibat kombinasi beban tetap. Nah, di sini posisinya adalah nomor 19. Jadi di sini kita ganti nomor 19 saja begitu. Nah, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, karena ini merupakan kombinasi beban tetap, itu identik dengan struktur komposit yang belum efektif karena usianya belum mencukupi. Maka untuk sementara struktur komposit ini kita akan nonaktifkan dulu ya, dengan cara memberikan tanda bintang. Setelah kita lengkapi semua ya tanda bintangnya, kita langsung save ya, di sini save, kemudian kita tutup. Nah, seperti itu. Kemudian langsung kita run analyze, kemudian done, kemudian kita klik ya simbol label di sini, kemudian kita pilih design result, hidupkan show diagram, kemudian apply. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita fokus pada gider 4 dan 5 saja ya, melanjutkan daripada analisa sebelumnya. Jadi di sini ya, dari hasil analisa diperoleh rasio untuk masing-masing girder akibat kombinasi beban tetap ya. Untuk girder 4 itu diperoleh nilai rasio sebesar 0,472. Kemudian yang girder 5 itu sebesar 0,753. Nah, masing-masing rasio ini kita akan jumlahkan ke dalam masing-masing girder ya. Untuk girder 4 kita jumlahkan, itu kita menghasilkan nilai total rasio sebesar 0,794. Nah, ini artinya masih di bawah daripada ketentuan maksimal yaitu 0,9, sehingga masih bisa kuat ya, cukup mampu menerima beban untuk girder 4. Nah, lantas bagaimana yang girder 5? Nah, girder 5 kita akan jumlahkan juga dengan rasio akibat kombinasi beban tetap sebesar 0,75, sehingga kalau kita hitung totalnya menghasilkan nilai rasio sebesar 1,074. Nah, tentu saja rasio ini adalah rasio yang tidak kita harapkan karena hasilnya masih di atas daripada batasan maksimal yaitu sebesar 0,9. Nah, dari hasil evaluasi hasil analisa ini tentu secara keseluruhan ya jembatan ini tentu perlu kita evaluasi. Nah, cuman untuk mengevaluasi struktur ini kita akan coba identifikasi terkait dengan beban-beban mana saja yang paling kritis atau menentukan terhadap atau berkontribusi terhadap rasio ini ya,
seperti itu. Nah, tentu kita mesti dalam hal ini kita mesti ketahui dahulu filosofi daripada perencanaan awal kita ya. Jadi dalam hal ini ya, untuk asumsi awal ya, itu pada saat konstruksi, terutama untuk pekerjaan tambahan MA, dalam hal ini yaitu pekerjaan trotoar, pasang railing, lampu dan seterusnya, itu dengan mengasumsikan itu kekuatan beton itu masih tidak ada kekuatan atau FC-nya itu sama dengan 0. Dan ternyata strukturnya jadi tidak kuat, terbukti dari hasil rasionya itu masih di atas 0,9. Nah, dengan filosofi ini maka kita akan juga konsisten ya, coba mengevaluasi daripada pekerjaan tambahan ini, terutama dari segi waktunya ya. Nah, dengan demikian untuk asumsi yang kedua, kita akan fokus pada waktu pelaksanaan pekerjaan tambahan, di mana metode pelaksanaannya untuk pekerjaan tambahan itu kita akan tunda atau dimulai setidaknya setelah usia plat beton itu berumur 3 hari ya. Nah, dengan kondisi atau asumsi seperti ini, maka kita akan coba fokus saja pada rasio yang dihasilkan oleh kombinasi beban tetap ini, yaitu sebesar 0,753. Sebisa mungkin menjadi rasio yang besarnya sedemikian rupa dapat memberikan kontribusi secara akumulatif itu tidak melampaui rasio sebesar 0,9. Nah, karena usia beton itu berkorelasi terhadap peningkatan kekuatannya, maka pertama-tama kita akan coba evaluasi kekuatannya itu dengan cara sebagai berikut. Nah, kalau mengacu di dalam peraturan beton Indonesia ya, teman-teman, di sini itu di tabel berapa ya? Sebentar. Nah, ini ya. Di tabel 4.1.4 ya. Kita coba besarkan di sini. Nah, di sini di tabel ini sudah diberikan korelasi antara usia beton dengan tipe daripada semen ya. Nah, untuk tipe semen di sini kita dalam hal ini akan kita menggunakan semen Portland biasa ya, sehingga kalau dikorelasikan dengan usia khususnya 3 hari, maka faktor yang kita akan pertimbangkan itu besarnya adalah 0,4 ya, demikian. Sehingga dengan faktor 0,4 itu kita bisa memperkirakan ya, dari mutu beton usia 28 hari yaitu sebesar 29.050 kN per meter persegi, atau ini identik dengan K350 ya, sebagaimana yang sudah kita tetapkan di awal. Maka kalau kita hitung atau kalikan dengan 0,4 akan menghasilkan kekuatan beton itu sebesar 11.620 kN persegi. Nah, usia beton ini itu yang nanti akan kita terapkan sebagai struktur komposit khususnya untuk beban pekerjaan tambahan ya. Jadi dengan demikian kita coba kembali ke stat ya. Karena pekerjaan tambahan ini nanti masuk ke dalam struktur komposit yang relatif sudah efektif, maka untuk struktur komposit yang belum efektif dengan struktur komposit
yang sudah efektif relatif ya. Dalam hal ini 11.620 kN per meter persegi itu bebannya akan kita pisahkan ya teman-teman ya. Nah jadi khusus untuk beban tetap di sini kita akan pisahkan ya. Jadi di sini pertama kita akan coba evaluasi. Jadi untuk beban dinamis kita tidak akan evaluasi ya. Di sini kita akan evaluasi yang bebannya kombinasi beban tetap saja. Jadi di sini yang pertama kita akan coba lakukan, kita akan keluarkan beban tambahan ini ya, MA di sini dari kombinasi beban tetap. Jadi ini kita keluarkan. Jadi kombinasi beban tetap ini merupakan kombinasi berat sendiri berikut struktur. Jadi ini berat sendiri struktur ya, untuk ini beban tetapnya ini tinggal seperti itu. Jadi untuk ini kita coba evaluasi posisi 19 tanpa ya, kita akan coba analisa tanpa beban tambahan seperti itu ya. Nanti untuk beban tambahan itu kita akan kita akan analisa secara terpisah. Nah ini kita akan coba analisa untuk kombinasi beban tetap di luar pekerjaan tambahan terlebih dahulu. Oke, kita save di sini ya. Kemudian kita tutup. Kemudian kita analisa ya, analis lagi. Oke. Kemudian kita kemudian seperti biasa kita klik simbol simbol and label, kemudian pilih desain result ya, kemudian hidupkan show diagram, kemudian apply. Oke. Nah hasilnya 0,388. Tapi dalam hal ini ya kita akan coba fokus pada girder 5 saja, karena yang selebihnya itu tidak masalah ya. Jadi ini girder kita akan coba cek yang relatif rasionya tinggi, yaitu di posisi girder 5. Sehingga dengan demikian kita untuk dengan hasil rasio seperti itu kita bisa sudah mendapatkan untuk girder 5 itu rasionya adalah 0,388. Nah sekarang tinggal mencari ini masih kaitannya beban tetap ya, karena kita akan masih fokus pada evaluasi pada beban tetap, mencari daripada rasio yang diakibatkan oleh beban tambahan ya. Oke, nah sekarang kita coba kembali ke Stat Pro. Nah di sini untuk beban tambahan ya, kita ke editor kembali. Itu kita pertama kita komposit ini kita aktifkan ya. Mengapa? Karena kita sudah punya asumsi bahwa untuk pekerjaan tambahan kita untuk pekerjaan tambahan itu asumsinya bahwa usia beton itu sudah berumur 3 hari. Artinya struktur komposit itu relatif sudah mempunyai kekuatan secara relatif ya. Nah maka di sini kita aktifkan dulu ya dengan menghilangkan tanda bintangnya ya. Oke. Nah ini setelah kita hilangkan tanda bintangnya semua, yang berikutnya adalah kita evaluasi kualitas daripada mutu betonnya ya, sebagaimana asumsi kita tadi atau analisa kita tadi. Untuk beton usia 3 hari itu sudah mencapai kekuatan sebesar 11.620 kN per meter persegi, seperti itu ya. Nah kemudian yang selanjutnya ya, ini
kita coba cek ya, untuk pekerjaan tambahan itu posisinya di mana? Yaitu kalau kita lihat di sini ya, posisi pekerjaan tambahan itu ada di load 3. Nah, dengan demikian di sini kita akan coba analisa posisi beban 3 khusus untuk pekerjaan tambahan yang merupakan bagian daripada beban tetap. Oke. Nah, kemudian kita di sini kita save, kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita langsung analyze. Oke. Nah, ini khusus beban tambahan ya. Kemudian kita coba cek di sini hasilnya, desain result, kemudian show diagram, kemudian apply. Oke. Nah, sekali lagi ya, kita tetap fokus di girder 5. Nah, di sini diperoleh rasio besarnya adalah 0,0732. Tapi perlu diketahui ya teman-teman, di sini rasio ini merupakan rasio beban dasar ya. Ini belum memperhitungkan faktor daripada beban ultimate. Nah, sementara sebagaimana ketentuan dalam pembebanan jembatan itu, untuk kondisi batas itu faktor beban ultimate-nya adalah 2. Nah, jadi dengan demikian kita akan coba jumlahkan di sini langsung dengan memasukkan faktor beban ultimate sebesar 2. Kemudian ini adalah rasio yang dihasilkan daripada hasil analisa. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi dengan rasio daripada rasio akibat kombinasi beban dinamis yang kita tidak evaluasi. Artinya nilai ini masih sama dengan hasil rasio pada analisa kekuatan saat seluruh beban kombinasi beban tetap itu usia betonnya masih 0 ya. Jadi ini tidak ya, yang untuk beban dinamis ini tidak kita evaluasi, jadi masih tetap sama. Nah, kalau dengan kondisi ini, kalau kita jumlahkan seluruhnya itu akan menghasilkan rasio sebesar 0,8554. Nah, artinya ini masih sesuai dengan harapan kita karena masih di bawah batas maksimal rasio, yaitu sebesar 0,9. Sampai di sini mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya ya, lantas bagaimanakah pengaruhnya terhadap lendutannya? Dalam hal ini karena korelasi antara lendutan dan kekuatannya itu berbanding terbalik, tentu saja kita bisa langsung memprediksi kecenderungannya, di mana dengan meningkatnya kapasitas suatu struktur itu akan semakin memperkecil atau menurunkan daripada lendutannya. Nah, dengan kondisi ini maka akan timbul pertanyaan berikutnya, yaitu lantas bagaimana pula cara memverifikasi hal ini? Nah, sekali lagi ya, karena lendutan dan kekuatannya itu berkorelasi langsung, maka metode yang digunakan dalam memverifikasi lendutan itu harus mengacu ataupun sesuai dengan metode yang digunakan pada saat mengevaluasi kekuatannya ya. Nah, kalau kita coba lihat ya dalam evaluasi lendutan itu, sebelumnya kita harus lihat ya di sini sebelum dilakukan evaluasi kekuatan itu lendutan yang terjadi itu adalah seperti ini ya, dan polanya itu merupakan kombinasi antara lendutan akibat
beban dinamis delta O dan lendutan akibat beban tetap ya delta P. Nah, kemudian bila kita akan melakukan evaluasi lendutan ya, maka polanya kurang lebih sama dengan pola yang digunakan pada saat evaluasi kekuatannya, yaitu di sini ya, kalau kita perhatikan itu lendutan atau lendutan yang tidak berubah posisinya itu adalah lendutan yang diakibatkan oleh kombinasi beban dinamis ya, dalam hal ini delta O itu masih sama. Nah, ini identik dengan pola yang dilakukan saat evaluasi kekuatannya juga ya, seperti itu. Nah, yang berubah ya, kalau kita perhatikan itu adalah posisi lendutan yang diakibatkan oleh beban tetap ya. Nah, di sini kita pecah ya posisinya sebagaimana yang dilakukan dalam evaluasi kekuatannya, yaitu lendutan yang diakibatkan oleh pekerjaan tambahan dengan lendutan yang diakibatkan oleh berat sendiri struktur ya, delta S. Nah, dengan kondisi ini maka untuk sementara ya lendutan yang sudah kita dapat tetapkan atau pastikan bisa memberikan kontribusi secara akumulatif terhadap lendutan total adalah lendutan yang diakibatkan oleh beban dinamis ya, yaitu besarnya adalah 17,862. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa lendutan akibat beban dinamis itu posisinya masih tetap sama baik sebelum dievaluasi maupun setelah dievaluasi. Nah, sekarang kita akan coba akumulasikan atau kita cari lendutan yang diakibatkan oleh kombinasi beban tetap yang nanti kita akan akumulasikan dengan lendutan yang diakibatkan oleh kombinasi beban dinamis ya. Kalau kita coba perhatikan ya teman-teman di sini posisi daripada setting daripada geometri ataupun input ya, startnya ini masih settingannya adalah settingan untuk kekuatan daripada akibat pekerjaan pekerjaan tambahan ya. Di sini kita bisa cek ya, terutama untuk parameter kompositnya ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di sini itu adalah mutu betonnya itu adalah 11.620. Nah, ini posisi di mana setting daripada input untuk menghasilkan rasio ini merupakan settingan untuk input pekerjaan tambahan. Nah, dengan demikian kita langsung dengan kondisi ini kita bisa langsung mendapatkan juga displacementnya atau lendutannya ya, dengan cara di sini ya mode push processing ya. Kemudian di sini report. Sekali lagi di sini pastikan tanda panahnya aktif ya, tanda panahnya aktif dulu. Kemudian ini sortir ya, disortir semua seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian baru report. Kemudian section displacement. Nah, sekarang maksimum displacement ya. Kemudian oke. Loadnya ya.
loadnya di mana? Loadnya ini kita gunakan posisinya yang load tambahan yang nomor 3 ya. Jadi yang selebihnya kita pindah ke kotak samping ya. Setelah ini terkonfirmasi ya, yang terpilih adalah kerjaan tambahan nomor 3, maka langsung tekan OK ya. Nah, di sini hasilnya adalah 6,855. Nah, sekali lagi kita fokus di girder 5 ya, jangan lupa. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian kita akan coba nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk kombinasi beban akibat lendutan lendutan yang diakibatkan oleh balik ini beban kombinasi yang digunakan untuk menganalisa daripada lendutan itu adalah khususnya yang beban kombinasi ban tetap ya, itu faktornya adalah 1 ya teman-teman. Ini kalau kita lihat di sini. Nah, maka dengan demikian nilai daripada yang ada di dalam output ya, output di start ini yang sebesar nilainya adalah 6,855, ini kita tidak perlu meskipun ini merupakan lendutan akibat beban dasar, maka kita tidak perlu lagi kalikan dengan faktor tertentu. Jadi ini kita bisa langsung gunakan nilai ini dalam memberikan kontribusi secara akumulatif lendutannya ya, dan akumulatif lendutannya. Maka dengan demikian nilai ini itu kita bisa langsung tambahkan ya, di sini adalah besarnya 6,855 ya untuk akibat pekerjaan tambahan ini. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai lendutan yang diakibatkan oleh berat sendiri struktur ya, dengan cara ya seperti ini teman-teman ya. Kita akan mengacu sebagaimana yang dilakukan pada saat evaluasi kekuatan ya, yang di sini kita karena ini berkaitan dengan beban tetap ya, itu yang kombinasi beban tetap ini itu kita untuk beban tambahan itu kita hapus ya, atau tidak kita libatkan dalam kombinasi ini ya, karena kita sudah analisa secara terpisah sebelumnya ya. Jadi kita tidak perlu analisa lagi dalam kombinasi ini, atau dengan kata lain dalam kombinasi ini maka yang berkaitan dengan pekerjaan tambahan itu kita hapus ya, atau tidak kita pertimbangkan ya, atau tidak kita libatkan ya, ini kita hapus. Oke, seperti itu. Nah, ini posisinya ada di 16 ya, beban 16. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan efektivitas struktur komposit, di mana pada saat pengecoran itu lantai jembatannya belum secara efektif berfungsi sebagai struktur komposit. Karena usianya masih 0 dan belum mempunyai kekuatan, sehingga dalam hal ini untuk struktur kompositnya ini kita nonaktifkan ya, untuk berat sendirinya ini kita nonaktifkan ya, dengan cara memberi tanda bintang ya, seperti biasa. Seperti ini ya, kita coba dari awal sampai akhir kita berikan tanda bintang ya semuanya.
Nah, setelah lengkap semua, itu kemudian langsung kita save ya, di sini save, kemudian langsung tutup ya, close. Oke. Kemudian kita langsung analyze lagi, run analyze. Oke. Nah, kita tutup. Nah, kemudian kita sortir ya. Pastikan tanda panahnya ini aktif dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru kita mode push ya. Oke. Nah, masih ingat ya, beban kombinasi untuk berat sendiri itu ada di beban 16 ya. Ini kita langsung pilih section displacement. Oh, ini enggak, ini diulangi ya, untuk kita sortirannya mati. Jadi ini ya, pastikan hidup. Nah, seperti ini, baru kemudian report section displacement. Nah, kemudian maximum displacement, load. Nah, loadnya di sini pilih yang 16. Yang di luar 16 kita pindah ke kotak samping ya. Nah, setelah confirm ya, posisi 16 ada di sini, langsung tekan OK. Nah, di sini kita sekali lagi kita fokus di girder 5 ya. Ini ada di sini. Nah, besarnya daripada lendutan itu atau defleksi di sini itu adalah 23,738 ya. Nah, kalau kita coba langsung kita akumulasikan ya dengan lendutan akibat kombinasi beban dinamis dan beban akibat pekerjaan tambahan. Dan kalau kita coba total ya, maka akan menghasilkan lendutan sebesar 48,455 mm. Nah, sampai di sini kalau kita perhatikan ya, di sini hasilnya itu tampak jelas mengkonfirmasi bahwa korelasi antara lendutan dan kekuatan itu kondisinya berbanding terbalik ya, di mana semakin meningkatnya kapasitas suatu elemen struktur itu akan semakin memperkecil pula potensi daripada lendutannya. Apalagi di sini kalau kita bandingkan dengan batas maksimal daripada lendutannya, tentu hal ini akan semakin baik dan aman. Nah, seperti itulah ya teman-teman, kurang lebihnya cara-cara memverifikasi, mengevaluasi daripada kekuatan dan lendutan struktur girder komposit dikaitkan dengan usia beton dan metode pelaksanaannya. Nah, tentu saja seluruh daripada penyajian ini masih jauh dari sempurna, sehingga bila mana ada teman-teman yang memberikan masukan, kritikan, pertanyaan, dan saran dan lain sebagainya, tentu saya dengan senang hati akan menerimanya. Dan saya akan coba berusaha juga untuk merespon sesuai dengan kapasitas saya. Baik teman-teman, saya kira untuk pembahasan jembatan girder komposit khususnya terkait dengan lendutan dan kekuatan itu saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat serta mudah dipahami, dan tolong jangan lupa untuk like, subscribe jika
suka video